Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor secara konveksi. Sebelumnya kita sudah membahas perpindahan kalor secara konduksi ya. Sekarang kita akan membahas perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi itu sendiri adalah perpindahan kalor melalui zat perantara diikuti perpindahan partikel-partikel zat. Umumnya itu terjadi melalui fluida, misalnya udara dan air. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor itu merambat, maka akan terjadi konveksi. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam konveksi. Yang pertama yaitu konveksi alami, contohnya angin darat, angin laut, dan aliran udara melalui ventilasi atau cerobong asap. Yang kedua yaitu konveksi paksa, contohnya konveksi pada hair dryer, sistem pendingin mesin mobil, lemari es, dan juga AC. Nah, itulah pengertian konveksi dan macam-macam konveksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh penerapan perpindahan kalor secara konveksi di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan perpindahan kalor secara konveksi yaitu gerakan naik dan turun air saat dipanaskan. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini ya. Ini gambar merebus air atau memasak air. Partikel air pada dasar panci menerima kalor dan menjadi panas. Partikel yang telah panas akan bergerak ke atas karena berat jenisnya mengecil. Kenapa mengecil? Karena sebagian sudah menjadi uap. Sedangkan air dingin turun menempati tempat yang ditinggalkan air panas yang naik tadi. Maka disitulah terjadi peristiwa yang namanya konveksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh lain ya. Contoh lainnya dari penerapan perpindahan kalor secara konveksi di kehidupan sehari-hari. Tadi kita penerapannya itu dalam merebus air. Nah, sekarang contoh lainnya yaitu mengapa elang dapat terbang di ketinggian tanpa mengepakkan sayapnya. Ini ya, burung elangnya. Beberapa jenis burung menggunakan gerakan kalor untuk membantunya terbang, misalnya salah satunya yaitu burung elang. Burung ini terbang tinggi tanpa mengepakkan sayapnya karena menggunakan putaran angin konveksi. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian, macam-macam, contoh penerapan. Sekarang kita menuju ke persamaan perpindahan kalor secara konveksi. Laju perpindahan panas secara konveksi dipengaruhi oleh luas penampang, kenaikan suhu, dan jenis bahan. Secara matematis, persamaan laju kalor secara konveksi dapat dituliskan sebagai berikut. H besar sama dengan Q per T sama dengan H kecil A delta T. Di mana H ini adalah laju perpindahan kalor, Q adalah kalor yang berpindah atau merambat, T adalah waktu, H kecil adalah tetapan konveksi, A luas penampang, dan delta T adalah perbedaan suhu.
Nah, karena kita sudah tahu persamaan perpindahan kalor secara konveksi, sekarang kita membahas contoh soalnya ya, contoh soal perpindahan kalor secara konveksi. Nah, di sini adalah soalnya. Pada suatu fluida mempunyai koefisien konveksi termal 0,01, kemudian memiliki luas penampang aliran 10 cm persegi. Jika fluida tersebut mengalir pada sebuah dinding dengan suhu 100 derajat Celcius dan menuju dinding lainnya dengan 50 derajat Celcius, lalu kedua dinding dalam keadaan sejajar, maka berapa besar laju perpindahan kalor? Nah, sebelum kita langsung masukkan ke rumus, lebih baik kita harus menuliskan apa saja yang diketahui di dalam soal, ya. Nah, yang pertama yang diketahui dalam soal adalah koefisien konveksi termal atau kita lambangkan dengan H. Hanya H kecil berarti 0,01. Selanjutnya yang diketahui adalah luas penampang. Luas penampang kita lambangkan dengan A, yaitu 10 cm persegi. Nah, kita ubah dulu cm persegi ini menjadi meter persegi, yaitu 10 pangkat min 3. Selanjutnya yang diketahui dalam soal adalah suhunya, perubahan suhunya dari 100 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Jadi perubahan suhunya langsung dikurangi, 100 dikurangi 50 menjadi 50. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa saja yang diketahui dalam soal, kita dengan mudah langsung bisa memasukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya kayak yang di slide sebelumnya, yaitu H besar sama dengan H kecil A delta T, di mana H kecilnya adalah 0,01, A-nya adalah 10 pangkat min 3, dan delta T-nya adalah 50. Nah, kita kalikan semuanya, dan kita dapat hasil airnya yaitu 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi, besar laju perpindahan kalor dalam soal ini sebesar 5 kali 10 pangkat min 4. Seperti itu ya. Sekian pada pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat belajar, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.